Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia setiap hari dengan membaca 3 surah Al-Quran ini. Itulah tema kita pada kesempatan kali ini. Setiap kita pasti ingin mengalami dan menjalani kehidupan yang bahagia setiap hari dalam hidupnya. Tetapi pada saat yang sama, setiap kita juga disibukkan dengan persoalan-persoalan hidup, disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menyita pikiran kita. Seringkali kesibukan-kesibukan itu menyebabkan kita terlalaikan dari Al-Quran. Seringkali masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari dalam hidup kita membuat kita lupa untuk menyediakan waktu bersama Al-Quran yang notabene seharusnya menjadi salah satu agenda penting dalam keseharian kita. Kita tidak akan bisa menjalani hidup yang bahagia tanpa berkomitmen menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari keseharian hidup kita di dunia ini. Karena itu, sekali lagi, jika diibaratkan sebagai imunisasi atau sebagai asupan gizi dalam kehidupan kita, maka kita harus mendapatkan imunisasi harian dari Al-Quran. Kita harus mendapatkan asupan-asupan gizi terbaik dari Al-Quran setiap hari agar kemudian hati kita lebih bercahaya, agar perjalanan hidup kita jauh lebih menyenangkan dan membahagiakan. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki menjadi lebih luas dan lebih lebar dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 surah jika Anda mungkin sangat sibuk dalam kehidupan Anda setiap hari, setidaknya sekurang-kurangnya ada 3 surah dari Al-Quran yang harus menjadi bagian sehari-hari kita semua. 3 surah ini adalah 3 surah yang insya Allah akan memberikan kelapangan hati, akan memberikan kebahagiaan jiwa pada kita, dan kita insya Allah jauh lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi menjalani aktivitas kita. Rezeki kita juga insya Allah akan jauh lebih terbuka, akan jauh lebih berberkah ketika kita berkomitmen untuk membersamai 3 surah yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama, dan ini bisa Anda lakukan, bisa Anda baca di waktu pagi hari, ketika misalnya Anda berkendara menuju tempat kerja Anda, menuju tempat bisnis Anda bisa membacanya di atas motor jika Anda menghafalnya tentu saja, atau Anda bisa membacanya di mobil yang Anda kendarai atau pada saat Anda menaiki transportasi umum. Jadi surah yang pertama adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa besarnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna suratan minal Quran 30 ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Sesungguhnya ada sebuah surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufira lahu, sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah apa yang dimaksud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Yaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk, yang diawali dengan ayat tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Dalam hadis yang lain, Nabi atau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah, siapa saja yang membaca surah tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah, setiap malam, mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya atau melindunginya dari azab kubur, disebabkan oleh surah itu. Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut atau menamai surah Al-Mulk ini sebagai Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu artinya sang pencegah atau sang penghalang, maksudnya sang penghalang dari azab kuburnya. Jadi surah Al-Mulk itu biasa disebut oleh para sahabat Nabi SAW sebagai surah Al-Mani'ah, karena salah satu keutamaannya adalah mencegah orang yang membacanya dari azab kubur. Wa innaha fi kitabillah suratun man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara atab. Dan sesungguhnya surah Al-Mani'ah atau surah Al-Mulk ini di dalam kitabullah, adalah sebuah surah yang siapapun yang membacanya setiap malam, maka dia telah melakukan kebaikan yang banyak, dia telah banyak membaca, dia telah dianggap telah banyak tilawah Al-Quran, dan juga telah banyak melakukan kebaikan. Jadi ini surah yang pertama, yaitu surah Al-Mulk. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini juga berdasarkan pengalaman banyak orang-orang saleh, dia memiliki satu efek, satu kekuatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan seseorang sehari-harinya. Dia akan merasakan ketenangan hati yang luar biasa, dia akan merasakan kebahagiaan jiwa yang luar biasa, kelapangan dada yang luar biasa. Ini adalah surah Al-Waqi'ah. Nah, asupan gizi yang ketiga atau imunisasi yang ketiga untuk kita menjalani hidup yang lebih bahagia setiap hari adalah membaca salah satu surah yang teragung di dalam Al-Quran, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Saya yakin Anda pasti merasa berat untuk membaca surah Al-Baqarah, mengingat ini adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Dia berjumlah 200 sekian ayat, dan mewakili dua setengah juz, kurang lebih, Al-Quran. Dan itu tentu tidak mudah, apalagi bagi kita yang belum terbiasa untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang intensif. Tetapi mungkin salah satu saran agar kita terbiasa dengan
bacaan surah Al-Baqarah ini, maka kita bisa membaginya. Kita bisa membagi surah Al-Baqarah ini ya menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga kita tidak merasa terlalu berat atau tidak merasa terlalu terbebani untuk menyelesaikan kurang lebih 2,5 juz dalam satu kali bacaan. Anda bisa membagi misalnya menjadi 10 menit. Jadi setiap 10 menit Anda usahakan bisa menyelesaikan 50 ayat ya, dari surah Al-Baqarah. Anda bisa membacanya 10 menit pagi hari, kemudian pada jam 10 menit, atau pada saat istirahat siang 10 menit, kemudian pada saat istirahat sore 10 menit. Ya, dan dengan begitu, maka Anda insya Allah bisa dengan mudah menyelesaikan bacaan surah Al-Baqarah Anda. Ya, Anda bisa membacanya di mobil, Anda bisa membacanya saat rehat. Ya, intinya Anda bisa mengatur waktu Anda sefleksibel mungkin untuk bisa membaca surah teragung dalam Al-Quran ini, ya, itu surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu selayaknya kuburan-kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari meninggalkan rumah, meninggalkan tempat di mana di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Dan kita semua tahu bahwa sumber kekeruhan jiwa kita, sumber kegalauan kita, sumber kekhawatiran kita, dan sumber semua masalah kita sesungguhnya berasal dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibayangkan jika kita melazimi, jika kita berkomitmen membaca surah Al-Baqarah setiap hari, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya ya, berkah dari surah Al-Baqarah itu, betapa dahsyatnya kekuatan yang Allah berikan pada kita, sehingga dengan itu kita bisa mengusir segala bentuk gangguan syaitan dalam kehidupan kita. Bukan hanya gangguan yang sifatnya mistis, tetapi juga gangguan-gangguan yang terkait dengan kebahagiaan kita, kelapangan hati kita, ya, dan kejernihan pikiran kita. Maka insya Allah ya, dengan melazimi Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai bagian sehari-hari dalam kehidupan kita, insya Allah waktu kita juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat. Dalam waktu 1 jam misalnya, orang lain hanya mengerjakan 1 pekerjaan, tetapi kita yang diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa menyelesaikan 3 sampai 5 pekerjaan. Selain itu, Allah juga akan memberkahi rezeki yang diberikan pada kita. Keberkahan rezeki itu tidak mesti atau tidak melulu dalam hal kuantitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitasnya. Orang yang diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin secara nominal jumlahnya sedikit, tetapi karena rezeki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang sedikit itu menjadi sangat-sangat cukup untuk membahagiakan hidupnya. Sementara pada sisi yang lain ada orang yang secara nominal jumlah gaji yang dia peroleh jauh lebih besar, tetapi tidak ada keberkahan, sehingga hidupnya tetap dipenuhi dengan tekanan jiwa, dipenuhi dengan depresi, dipenuhi dengan stres. Maka sahabat-sahabat sekalian, bacalah ketiga surah ini
khususnya surah Al-Baqarah, insya Allah kita akan dikaruniai kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya salah satu sumber utama kebahagiaan kita seorang hamba adalah ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita, sebagai bacaan harian kita. Semoga hidup kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita selalu dan selalu untuk selamanya bersama dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.